Selamat pagi dan shalom buat kita semua. Puji dan syukur Bapa naikkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk pendidikan agama Kristen, untuk masa pembukaan di hari ini tanggal 11 Januari tahun 2021, masa perkenalan ya, orientasi untuk pendidikan agama Kristen itu sendiri. Nah, masa orientasinya Bapak gabung baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Oleh karena itu, Bapak berharap kita semua tetap bersemangat mengikuti setiap proses belajar, khususnya pendidikan agama Kristen. Kita tidak boleh kehilangan semangat atau patah semangat walaupun kita belajar daring. Dan Bapak percaya inilah langkah yang terbaik demi keselamatan kita bersama. Baiklah anak-anak, kita berdoa dulu ya sebelum melanjutkan pada orientasi materi semester genap. Doa dimulai. Allah Bapa yang Maha Baik, kami panjatkan puji dan syukur di hadapan-Mu karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hari ini kami membuka pembelajaran pendidikan agama Kristen melalui belajar dari rumah di semester genap. Kami tetap bersemangat dalam mengikutinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Itu harapan dari Bapak untuk kita semua. Nah, selanjutnya bagaimana dengan liburannya kemarin? Semoga menyenangkan dan memberikan manfaat bagi kalian sendiri. Amin. Puji nama Tuhan. Baiklah anak-anak, di sini ada sedikit motivasi dari Bapak untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali untuk pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Bapak juga mengutip dalam kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat 18. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus menjadi pegangan di dalam kehidupan kita di masa pandemi ini, bahwa harapan kita sungguh ada di dalam Tuhan dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Puji nama Tuhan. Oh ya, maaf nih, rencana kita di semester ini tatap muka belum dapat terwujud soalnya COVID-19 masih ada. Meskipun demikian, tidak membuat kita kehilangan semangat belajar dan meraih mimpi kalian. Jadi harapan Bapak jangan sampai COVID-19 ini membuat kita hilang harapan untuk kita boleh meraih masa depan. Ingat bahwa masa depan kita sungguh ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, semangat belajar, pantang menyerah itulah yang menjadi kekuatan kalian. Jadi pesan Bapak untuk kalian, milikilah semangat belajar yang tinggi. Bagaimanapun bentuk dan caranya, tetapi kalau semangat belajarnya kurang, maka tidak heran kalian tidak akan mencapai masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Nah, masih ingat Bapak enggak ini? Harapan Bapak pasti kalian ingat Bapak ya. Bapak juga ingat kalian. Mungkin yang kelas 7 Bapak belum pernah tatap muka atau belum pernah bertemu secara langsung seperti kelas 8 dan juga kelas 9. Ya, Bapak sudah kenal siapa orangnya, mukanya, dan segala macam. Nah, nama Bapak Pak Hendrik, kalau gelar Bapak STH ya.
Nah, Bapak mengajar di PAK baik di SMP 1 dan di SMP 2 Sumedang. Nah, kalau SMP-SMP lain ya cuman mengikuti di SMP 2 Sumedang. Nah, baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ini ada nomor handphone Bapak ya. Bapak harap kalian sudah punya. Jangan sampai lupa sama Bapak ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, anak-anak, selanjutnya kita akan menuju orientasi materi. Nah, karena memasuki semester baru, maka akan belajar materi baru juga. Bapak berharap kalian mempersiapkan diri dengan baik ya. Selanjutnya, alat tulis harus lengkap. Bila sudah siap, Bapak mulai mengenalkan materi semester genap sebagai berikut. Puji nama Tuhan, kita mulai dari kelas 7 dulu ya anak-anak. Nah, untuk KD-nya 3.3 menghayati sikap rendah hati, peduli dan solider terhadap sesama mengacu pada Alkitab. Nah, mau menghargai sesama sebagai wujud solidaritas berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Nah, selanjutnya membuat keputusan yang benar menurut hati nurani. Selanjutnya untuk KD yang kedua 4.3 menerima disiplin sebagai wujud ketaatan kepada firman Tuhan, menjelaskan manfaat disiplin bagi remaja SMP kelas 7, terbiasa bersikap disiplin dan taat pada aturan yang berlaku sebagai wujud ketaatan pada firman Tuhan. Puji nama Tuhan, ada 2 KD yang akan kita belajar khususnya di kelas 7. Selanjutnya kita lihat materinya untuk kelas 7, tema 3, membangun solidaritas yang benar menurut Alkitab. Yang pertama, solider terhadap teman dan sahabat. Yang kedua, membangun solidaritas sosial, belajar dari ajaran Yesus Kristus. Yang ketiga, membangun solidaritas di tengah masyarakat Majemuk. Dan yang keempat, hati nurani memilih yang benar. Selanjutnya kita juga lihat materi kelas 7, tema 4. Nah, judulnya melatih remaja yang disiplin. Nah, untuk bahan yang akan kita pelajari yang pertama, sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Yang kedua, kita juga belajar remaja Kristen yang disiplin. Jadi tema 4 ada 2 pembahasan yang akan kita belajar di semester genap khusus untuk kelas 7. Selanjutnya anak-anak kita masuk di KD untuk kelas 8. Di sini ada 3.3 mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Selanjutnya menunjukkan sikap hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Jadi KD untuk kelas 8 cuman ada 1. Untuk materi kelas 8, tema 3, mensyukuri hidup sebagai orang beriman. Apa saja yang akan kita belajar di tema 3 kelas 8 ada 6. Yang pertama, hidup berkelimpahan. Yang kedua, mengapa bersyukur. Dan yang ketiga, bersyukur bukan sekedar pasrah. Yang keempat, memilih untuk bersyukur. Yang kelima, bersyukur dalam situasi sulit. Yang keenam, Allah tetap bekerja. Jadi, ada 6 materi yang akan kita bahas untuk kelas 8, khususnya semester 2. Selanjutnya, anak-anak, kita lihat untuk KD kelas 9. 3.3 mensyukuri teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi manusia dan dunia secara keseluruhan. 4.3 menerima berbagai bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat pada masa kini. 5.3 menerima perannya sebagai anggota gereja dan masyarakat. Jadi untuk kelas 9 ada 3 KD yang akan kita belajar di semester genap. Nah, untuk materi kelas 9 tema 3 ya bentuk-bentuk pelayanan gereja dan pengembangan diriku. Di sini ada 6 yang akan kita bahas di semester 2. Yang pertama,
Gereja peduli kepada sesama yang sakit. Yang kedua, gereja peduli kepada sesama yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama. Yang keempat, hidup bermakna bagi lingkungan sekolah. Yang kelima, peranku dalam pengembangan masyarakat. Dan yang keenam, remaja di tengah dunia yang berubah. Jadi ada 6 materi yang akan kita bahas selama semester 2 untuk kelas 9. Baiklah anak-anak, untuk penilaian pendidikan agama Kristen baik kelas 7, 8, dan kelas 9. Nah, tugas secara individu. Yang pertama itu melalui WA Group. Yang kedua, Google Classroom. Nah, yang ketiga, Google Form. Dan yang keempat, Quizzes. Nah, biasanya yang sering kita gunakan adalah Google Classroom dan juga WA Group. Nah, untuk Google Form biasanya digunakan untuk penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester atau akhir tahun. Nah, untuk penilaiannya itu setiap KD Bapak ambil nilainya 2 kali ya. Jadi kalau misalkan satu bab penilaiannya 2 kali. Paling maksimal 2 kali, minimal ya 1 kali dalam setiap bab. Baik KD 1 maupun KD 3.3 maupun KD 3.4. Nah, untuk penilaian tengah semester jelas 1 kali ya, kecuali ada remedial. Yang ketiga itu penilaian akhir tahunan, PAT ya, 1 kali. Jadi untuk KKM kalian, Bapak di sini kasih gambaran ya, untuk kelas 7, 71 sampai 75. Ini tergantung sekolah ya. Nah, yang kedua kelas 8, 72 sampai 75. Ini batasannya 75 tertingginya. Dan kelas 9, 73 sampai 75. Nah, untuk lebih amannya mungkin Bapak standarin KID KKM kalian 75, tetapi Bapak akan sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Bahkan mungkin ada sekolah yang 80 KKM-nya. Ya udah Bapak sesuaikan nanti. Intinya standar Bapak pengen kalian capai dalam setiap pencapaian tugas maupun baik PTS ataupun PAT atau PAS itu 75. Untuk penutup anak-anak, itu materi yang akan kita pelajari dan penilaian yang harus dilaksanakan bersama di semester genap untuk pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Bapak berharap kalian selalu semangat belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini ada firman Tuhan buat kita semua ya, khususnya buat kalian. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Bapak percaya dalam kondisi apapun kita tetap berdiri teguh, jangan sampai kita mudah goyah iman, keyakinan kita di dalam Tuhan. Karena semuanya itu ya, setiap yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan kita percaya ya, kita akan apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai nantinya. Tabur kebaikan menuai kebaikan, tabur kebajikan juga akan menuai kebajikan, tabur yang jahat juga akan menuai kebinasaan, tabur kejujuran maka keberhasilan akan kita terima, tabur kecurangan maka kerugian akan kita dapatkan. Jadi setiap jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Itulah janji firman Tuhan untuk kelas 7, 8, dan kelas 9. Terima kasih semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kelas 7, 8, 9. Tetap bersemangat. Jangan lupa tetap bersyukur dan bersukacita di dalam kalian menjalankan selama proses daring di semester genap. Karena Bapak percaya walaupun kita tidak pernah berjumpa secara tatap muka, tapi hati dan semangat yang sama, yaitu meraih setiap mimpi kalian, meraih cita-cita kalian. Ingat, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang kalau kalian terus percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati.